Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Florencia da Silvanince, Nadila, Nurmanto Prengki, Sylvia Savitri, Sofiana, dan Tiara Rahmananda. Kami akan membahas tentang elemen-elemen dasar mengajar. Langsung saja pada bagian A, unsur-unsur belajar. Unsur-unsur belajar adalah unsur-unsur yang dinamis atau dapat berubah dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur belajar dibagi menjadi dua bagian. Pertama, motivasi yang ditempuh untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kedua, bahan belajar dan upaya penyediaan. Langsung saja pada bagian pertama, motivasi yang dapat ditempuh untuk memotivasi siswa dalam belajar. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis dari dalam diri siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Upaya memotivasi belajar dapat dibagi menjadi 7 bagian. Pertama, memperkenalkan kemampuan yang ada dalam diri siswa. Kedua, membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, memperkenalkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mengarah pada proses pembelajaran. Keempat, memperkenalkan hal baru akan timbulnya rasa ingin tahu siswa. Kelima, memberikan variasi-variasi dalam proses pembelajaran agar tidak membosankan. 6, melakukan evaluasi pada kegiatan-kegiatan siswa. Dan ketujuh, melakukan umpan balik pada tugas dan evaluasi yang dilakukan. Kedua, bahan belajar dan upaya penyediaan. Bahan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahan belajar merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh pelajar untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Bahan belajar meliputi buku-buku, artikel, makalah, dan sebagainya. Upaya penyediaan bahan belajar disesuaikan atau tergantung pada tujuan belajar, karakteristik siswa, siasat pembelajaran siswa, dan faktor penyediaan ada atau tidaknya bahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadila di sini akan menjelaskan bagian B, yaitu prinsip umum belajar. Prinsip umum belajar merupakan konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dia dapat menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam proses belajar mengajar. Beberapa prinsip belajar. Yang A, belajar merupakan bagian dari perkembangan. B, belajar langsung seumur hidup. C, keberhasilan belajar dapat dipengaruhi beberapa faktor-faktor, yaitu faktor lingkungan, kematangan, faktor bawaan, serta faktor dari individu itu sendiri. Yang D, belajar mencakup semua aspek kehidupan. Yang E, belajar berlangsung pada setiap waktu dan tempat. Yang F, belajar langsung dengan guru ataupun tanpa guru. Yang G, belajar yang berencana atau yang disengaja untuk menuntut motivasi yang tinggi. Yang H, perbuatan belajar bervariasi dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang I, dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Yang J, untuk kegiatan belajar tertentu dapat diperlukan adanya bimbingan ataupun bantuan dari orang lain. Sekian. Baik, selamat siang, dengan saya Nurmanto Prengki dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan di poin C, yaitu tipe-tipe belajar. Dalam praktik pengajaran, penggunaan suatu dasar teori untuk segala situasi merupakan tindakan kurang bijaksana. Tidak ada suatu teori belajar pun cocok untuk segala situasi, karena masing-masing mempunyai landasan yang berbeda dan cocok untuk situasi tertentu. Peneliti Robert M. Gagne 1970 mencoba melihat berbagai teori belajar dalam suatu kebulatan yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Menurut Gagne, belajar mempunyai 8 tipe. Di setiap tipe belajar merupakan prasyarat bagi tipe
belajar di atasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ke-8 tipe belajar tersebut. Yang pertama, belajar isyarat. Belajar isyarat mirip dengan respon atau respon bersyarat. Seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat untuk datang mendekat, menutup mulut dengan telunjuk dan lambaian tangan adalah isyarat, sedangkan diam dan datang adalah respon. Baik, yang kedua, belajar stimulus atau respon. Berbeda dengan belajar isyarat. Respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Tipe belajar respon bersifat spesifik. Baik, yang ketiganya yaitu belajar rangkaian. Rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antar S dan R yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, merokok, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal Bapak Ibu. Contohnya ya. Baik, yang keempat, asosiasi verbal. Tipe belajar ini adalah mampu mengaitkan suatu yang bersifat verbalisme kepada sesuatu yang sudah dimilikinya. Baik, yang kelima, belajar diskriminasi. Tipe belajar ini adalah perbedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang keenam, belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil memuat tafsiran terhadap fakta dan realita. Dan hubungan berbagai fakta suatu konsep dapat diklasifikasi berdasarkan ciri tertentu. Misalkan konsep tentang manusia, konsep burung, konsep ikan, dan lain-lain. Itu tipe belajar yang ketujuh adalah belajar aturan. Tipe belajar aturan adalah lebih mengikat dari tipe belajar konsep. Dalam belajar aturan, seseorang dipandang telah memiliki berbagai konsep yang dapat digunakan untuk menggunakan berbagai formula hukum dan lain-lain. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu belajar memecahkan masalah. Tipe belajar yang terakhir ini adalah memecahkan masalah. Tipe belajar ini dapat dilakukan oleh seseorang apabila dalam dirinya sudah mampu mengaplikasikan berbagai aturan atau relevan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam memecahkan masalah diperlukan waktu yang cukup, bahkan ada yang memakan waktu terlalu lama. Juga seringkali harus memulai berbagai langkah seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Safitri. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang tahap belajar kognitif. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan definisi perkembangan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Tahap-tahap belajar kognitif sendiri, pembelajaran yang optimal terjadi dalam sekuen yang terprediksi. Secara garis besar, sekuen terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pra-pemaparan atau persiapan yang memberi kerangka bagi otak untuk mengoneksikan pengalaman baru. Kedua, tahap akuisisi. Tahap ini dapat dicapai baik melalui sarana langsung seperti dengan penyediaan lembar informasi atau sarana tidak langsung dengan memaparkan visual-visual yang terkait. Ketiga, yakni tahap elaborasi, mengeksplorasi interkoneksi dari topik-topik dan mendorong terjadinya pemahaman lebih dalam. Tahap keempat adalah tahap formasi memori, pembelajaran yang merekatkan supaya apa yang telah dipelajari dapat recall pada kesempatan lain. Yang terakhir adalah tahap integrasi fungsional,
mengingatkan kita untuk menggunakan pembelajaran baru tersebut supaya ia semakin diperkuat dan diperluas. Dalam belajar motorik, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap kognitif, kedua, tahap asosiatif, dan ketiga, tahap otomatisasi. Tahap kognitif adalah tahap yang dipahami dan diformalisasikan dalam rencana yang berupa konsep-konsep verbal untuk dilakukan tahap berikutnya. Dituntut kecakapan persepsi untuk menformasikan stimulus-stimulus yang diterima menjadi respon-respon yang akan dilakukan. Siswa mulai berpikir dan merencanakan tentang gerakan yang dipelajari atau motor plan. Pada tahap ini, terjadi banyak kesalahan dan peran intelektual penting untuk membentuk motor plan yang benar. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, mengutamakan latihan untuk perbaikan gerakan sesuai dengan ketentuan, latihan berulang-ulang untuk memperkuat stimulus dan respon. Pada tahap ini, sudah mulai mampu melakukan gerakan dan menyesuaikan diri dengan gerakan yang dilakukan. Gerakan yang dilakukan sudah mulai konsisten, tetapi masih belum otomatis. Pada tahap otomatisasi, pada tahap ini gerakan dilakukan tidak lagi memerlukan konsentrasi penuh. Gerakan yang dilakukan hampir tidak terpengaruh oleh kegiatan lain yang simultan. Gerakan dilakukan secara otomatis. Untuk mencapai ini, dilakukan latihan secara terus-menerus dan waktu yang lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang modalitas belajar atau gaya belajar. Nah, setiap orang atau anak lah ya pasti memiliki keunikan yang berbeda dari yang lain. Nah, gaya inilah yang sering disebut sebagai gaya belajar. Nah, di sini apa itu modalitas belajar? Modalitas belajar adalah cara kita menyerap melalui indera yang kita miliki. Terdapat 3 modalitas belajar, itu sering disingkat sebagai VAK. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Yang pertama visual. Gaya belajar visual ini lebih menitik beratkan kepada ketajaman penglihatan. Berarti dia harus melihat dulu buktinya baru dia dapat mempercayainya. Ciri-ciri gaya orang belajar visual itu dia kurang mampu memahami penyampaian materi secara lisan. Maksudnya adalah bukan dia tidak mampu, dia mampu mengingat, tapi ingatannya tidak sekuat penglihatannya. Nah, di dalam gaya belajar visual inilah mengapa lebih menekankan kepada ketajaman penglihatan. Dia perlu buktinya sehingga dia dapat memahami. Disinilah. Yang kedua, gaya belajar auditory. Nah, gaya belajar auditory ini lebih menekankan kepada pendengaran. Nah, dari pendengaran inilah dia dapat memahaminya. Ciri-ciri belajar auditory kita ambil. Dia tidak suka membaca dan mungkin dia bukan seorang pembaca karena apa yang ia baca belum tentu ia dapat mengingatnya dengan baik. Nah, mengapa dia menggunakan gaya auditory? Karena dia lebih cepat tanggap memahami sesuatu dengan indera pendengaran. Nah, begitu. Dan yang ketiga, kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik mengharuskan seseorang yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia lebih mengingatnya. Nah,
Di dalam gaya belajar kinestetik ini, tidak semua orang bisa melakukan gaya belajar ini. Ciri gaya belajar kinestetik, saya menyukai praktek atau percobaan. Nah, kita di sini, misalnya kita praktikum. Nah, kita menyentuh sesuatu barang. Nah, mengapa kita menyentuh? Kalau kita tidak menyentuh, pasti kita tidak akan tahu informasi apa yang kita dapat dan kita bisa mengingatnya. Disinilah kenapa lebih menekankan kinestetik ini untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi. Seperti kita praktikum tadi, karena kita praktikum, kita kan menyentuh. Jadi kita dengan mudah mengingatnya. Ya, seperti itulah gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Rahmananda akan menjelaskan tentang ranah belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ranah belajar. Ranah berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan belajar adalah proses aktif dalam diri seseorang untuk mengubah perilakunya. Aspek perilaku yang akan diubah mencakup tiga ranah, yaitu yang pertama ranah kognisi, yang kedua ranah afeksi, yang ketiga ranah tingkatan atau keterampilan. Yang pertama ranah afeksi. Ranah afeksi mencakup unsur fakta, pembedaan, dan aplikasi. Yang pertama tingkat fakta. Tingkat fakta adalah suatu konsep tunggal dan menggunakan kata kerja seperti mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menyebutkan. Yang kedua tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman menentukan dua konsep atau lebih. Kata kerja tipikal ini adalah menggambarkan, membandingkan, dan mengontraskan. Yang ketiga, tingkat aplikasi. Tingkat aplikasi menentukan dua konsep atau lebih secara bersama untuk membentuk sesuatu yang baru. Kata kerja tipikal yang digunakan pada tingkat ini adalah menjelaskan, mengaplikasikan, dan menganalisis. Yang kedua, ranah afeksi, didasarkan pada aspek perilaku dan dilabelkan sebagai keyakinan atau kepercayaan. Tiga tingkat dari ranah afeksi adalah kesadaran, pembedaan, dan integrasi. Yang pertama, kata kerja untuk ranah afeksi biasanya terbatas pada kata-kata, seperti menampilkan, menunjukkan, dan menerima yang berlaku untuk semua tingkatan. Yang kedua, kesadaran dan pembedaan adalah level kognisi. Yang ketiga, integrasi adalah perilaku dan mensyaratkan pelajar untuk mampu mengevaluasi atas suatu masalah. Konten dalam ranah afeksi akan selalu melibatkan diskusi. Penilaian dalam dua level pertama adalah kognisi, sedangkan level ketiga memerlukan checklist afeksi. Ranah afeksi sebagai suatu produk proses belajar ini memang tidak segera dapat dilihat secara faktual. Alasannya karena proses itu sendiri membutuhkan waktu tertentu yang tidak singkat. Yang ketiga, ranah tindakan. Ranah tindakan didasarkan pada keterampilan. Tiga tingkatan instruksional praktis mencakup peniruan praktik dan kebiasaan.
Tingkat pertama, peniruan secara sederhana merupakan suatu demonstrasi di bawah bimbingan instruktur. Yang kedua, tingkat praktik merupakan pengalaman pembentukan keterampilan yang mungkin dilakukan oleh pelajar tanpa bimbingan langsung dan instruktur. Yang ketiga, tingkat kebiasaan dicapai ketika hayalak dapat menampilkan keterampilan 2 kali waktu jika dilakukan oleh instruktur atau seorang ahli. Penampilan demonstrasi dan pembentukan keterampilan bersifat alami. Penilaian akan berbentuk tes keterampilan. Konten yang diperlukan untuk diketahui dalam melakukan keterampilan adalah kognisi dan harus dipelajari. Terima kasih. Baik, kembali kepada saya Normanto Prengki dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan poin G, yaitu kecakapan hidup atau life skill. Istilah kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau atau berani menghadapi problem hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menentukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Rowling 1989 menjelaskan bahwa life skill dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional, yaitu seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan sebagainya. Di sini kecakapan hidup itu ada 4 menurut Jacques Delors, bahwa pada dasarnya problem life skill ini berpegang pada 4 pilar pembelajaran, yaitu pertama, belajar untuk memperoleh pengetahuan; kedua, belajar untuk dapat membuat atau bekerja; ketiga, belajar untuk menjadi orang yang berguna; dan yang keempat itu belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Baik, sekian dari saya di poin G, semoga bisa bermanfaat.